Nasab dan keluarga Nabi. Nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. 2. Bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. 3. Bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian terdahulu sudah kita singgung sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang namanya Syaibah bin Hashim yang namanya Amru bin Abdu Manaf yang namanya Al-Mughirah bin Qusay yang namanya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik bin An-Nadr yang namanya Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah yang namanya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bagian kedua, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Aush bin Bauz bin Qimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Ad-Da'a bin Hamdan bin Sinbar bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Aid bin Nishan bin Aysar bin Afnad bin Ayham bin Muqsir bin Nahid bin Ra'zari bin Sumay bin Muzay bin Iwadah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Bagian ketiga, Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarikh yang namanya Azar bin Nahur bin Saru' atau Saruk bin Ra'u bin Falakh bin Aibar bin Shalakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lam bin Mata'ushalakh bin Akhnukh atau Idris alaihissalam bin Yard bin Mahlail bin Qainan bin Yanisha bin Syaiz bin Adam alaihissalam. Keluarga Nabi. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya, Hashim bin Abdu Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. 1. Hashim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdu Manaf. Tepatnya tatkala Bani Abdu Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdidar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya yang terhormat. Dialah orang pertama yang memberikan armukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Nama aslinya adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Dia juga orang pertama yang membuka jalur perdagangan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Seorang penyair berkata tentang hal itu, Amru yang meremukkan roti bagi kaumnya, kaum Mekah yang tertimpa musim kering kerontang, dia ditempatkan 2 kali perjalanan untuk niaga, sekali perjalanan musim kemarau dan penghujan. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, Abdul Muthalib. Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yasrib. Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Makkah yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Hashim mempunyai 4 putra,
Asad, Abu Syaifi, Nablah, dan Abdul Muthalib, dan 5 putri, Ashifa, Khalidah, Daifah, Ruqayyah, dan Jannah. 2. Abdul Muthalib. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya Al-Muthalib bin Abdi Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi, dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan, karena dia memang seorang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaiban, Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru, lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampai di Mekah, orang-orang berkata, "Inilah dia Abdul Muthalib." Al-Muthalib berkata, "Celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku Hashim." Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti dilakukan bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya, yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun, Naufal, paman dari Abdul Muthalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, "Kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu." Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda lalu singgah di pinggiran Mekah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku, wahai paman." "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal," kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijir bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu." "Aku sudah mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib, maka mereka berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kamu juga lebih berhak mendukungnya." Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syam yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah, sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama, pada awal mulanya dia bermimpi disuruh menggali sumur Zam-Zam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zam-Zam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib,
Maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Tidak bisa, ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku, kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki, dan setelah mereka besar dia tidak lagi mempunyai anak. Maka dia akan mengorbankan atau menyembelih salah seseorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abrahah As-Sabah Al-Habsyi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najasyi, membangun sebuah gereja yang sangat besar di Syan'ah, karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abrahah ini, maka selagi tengah malam dan dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abrahah amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya, dia memilih seekor gajah yang paling besar di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukannya dan gajahnya, siap untuk meninvasi Mekah. Setibanya di Wadi Muhasir, yaitu antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka dia pun menderum. Tatkala keadaan mereka seperti itulah, Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai Hatatif dan Balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya, dan 2 batu di kedua kakinya, yang besarnya seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seseorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas dan tak lama kemudian dia pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka serabutan melarikan diri. Sebagian menabrak sebagian yang lain hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Tentang Abrahah sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya sehingga sendi-sendi tulangnya lepas sendiri-sendiri. Setibanya di San'a, dia tidak ubahnya anak burung. Dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu, orang-orang Quraisy berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi di atas gunung, karena takut terhadap invasi pasukan Abrahah. Setelah pasukan Abrahah mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi dan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini. Sekalipun rakyatnya orang-orang Muslim, seperti peristiwa Bukhtanasor pada tahun 587 sebelum Masehi dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani, yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi, sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa tersebut. Dua pemerintahan ini, Persia dan Romawi, merupakan dua kekuatan yang maju dan beradab di dunia saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sebuah pensucian. Jadi, jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini. Selain itu, merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan dari Allah, orang-orang musyrik berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kausalitas. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki: Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab,
Al-Ghaidak, Al-Muqawim, Syafar, Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qatsam. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hajlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Al-Muqawim dan Hajlah adalah Al-Ghaidak. Sementara itu, tak ada seorang pun di antara anak-anaknya yang bernama Qatsam. Sedangkan anak perempuannya ada 6. Ummul Hakim atau Al-Baida, Barah, Atikah, Safiyah, Arwah, dan Umaymah. 3. Abdullah. Dia adalah bapak Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah bin Amr bin Aiz bin Imran bin Mahzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasannya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi. Lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan sehubungan nazarku ini? Tanya Abdul Muthalib kebingungan. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor unta hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dengan mengundi antara nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor unta setiap kali diadakan undian berikutnya. Yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Baru setelah itu undian yang keluar adalah nama unta. Maka unta-unta itu pun disembelih sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhannya memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah. Abdul Muthalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus korma. Namun dia meninggal di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Lalu dia singgah di Madinah dalam keadaan sakit, lalu meninggal di sana dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di. Saat itu umurnya 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Begitu pendapat mayoritas pakar sejarah. Ada pula yang berpendapat Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah lahir. Setelah kabar kematiannya tiba di Mekah, Aminah mengenakan pakaian-pakaian serba usang dan berkata dalam sebuah syair, "Seorang anak Hashim telah mati di sisi Battah, menyisihkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari. Rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai. Cita-cita dan keraguannya kian melambung. Ia telah banyak memberikan kasih sayang." Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habsyi yang namanya Barakah, dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah SAW.